Kepala L2 Dikti Wilayah 17 Riau dan Kepulauan Riau, Bapak Dr. Haji Nopriyadi SKM MKes, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin saya awali dulu dengan sebaik pantun. STT Dumai, kampus idaman, tempat belajar para cendekiawan. Izinkan saya mengucapkan salam untuk Bapak Ibu hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wali Kota Dumai, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Andus Haji Muhammad Yunus. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Sunario, anggota DPRD Provinsi Riau dari Dapil Kota Dumai, dan juga sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan beserta jajaran pengurus yayasan dan pengawas yayasan. Yang terhormat Sekretaris Aptisi Provinsi Riau, Bapak Dr. Indra Hasan, sahabat saya, mewakili Bapak Ketua Aptisi Provinsi Riau yang saat ini sedang dalam perjalanan dari Jerman ke Swiss. Jadi alhamdulillah Pak Dr. Indra Hasan selalu setia menghadiri, memenuhi undangan wisuda untuk perguruan tinggi swasta yang ada di Provinsi Riau. Yang kita hormati bersama Ibu Ketua STT Dumai beserta jajaran, Wakil Ketua 1, 2, dan 3, anggota Senat, dosen tenaga kependidikan, dan segenap sivitas akademika STT Dumai yang berbahagia. Kemudian yang kami hormati para rektor, pimpinan perguruan tinggi swasta yang hadir dalam acara ini. Kami lihat ada sahabat kami, Bapak Rektor Universitas Dumai, kemudian juga Rektor Institut, Ketua Sekolah Tinggi, dan lain sebagainya yang hadir bersama-sama kita. Bapak Kapolres atau yang mewakili, kemudian Dan Lanal, Dan Lanut atau yang mewakili, kemudian Bapak Ibu pimpinan perusahaan, Ketua LAM Kota Dumai, tokoh masyarakat dan tokoh agama, kepala cabang perbankan yang ada di Kota Dumai yang hadir bersama-sama kita. Kemudian yang kita muliakan, para orang tua, wisudawan wisudawanti beserta keluarga tercinta, dan tentunya yang sedang berbahagia hari ini adalah para wisudawan wisudawati yang wisuda hari ini berjumlah 181 orang. Bapak Ibu, para tamu undangan dan hadirin yang hadir yang sedang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan, dan nikmat iman. Kita dapat bertemu, berkumpul di ruangan yang megah ini dalam acara sidang senat terbuka wisuda program sarjana yang ke-17 Sekolah Tinggi Teknologi Kota Dumai di bawah binaan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Dumai. Hari ini tanggal 11 Desember tahun 2024. Wisuda hari ini tentunya merupakan hari yang istimewa bagi para wisudawan wisudawati
yang telah menyelesaikan pendidikan untuk strata 1. Tentunya ini adalah hasil dari kerja keras saudara, hasil dedikasi, buah kesabaran, fighting spirit, semangat juang yang terus belajar pantang menyerah, dan tentunya tidak lepas dari dukungan dan doa dari orang tua tercinta, keluarga yang menyayangi saudara, dan tentunya juga tunjuk ajar edukasi yang diberikan oleh para dosen dan tenaga kependidikan yang melayani saudara selama di bangku perkuliahan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak Ibu yang kami hormati dan para wisdawan wisdawati yang terdidik dan terpelajar yang sedang berbahagia, izinkan saya selaku Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 17 untuk Provinsi Riau dan Kepulauan Riau mengucapkan selamat kepada para wisudawan wisdawati yang telah berhasil menyelesaikan studi sesuai dengan bidang keahlian dan jenjang masing-masing. Tadi sebagaimana yang dilaporkan oleh Ibu Rektor, Ibu Direktur, Ibu Ketua STT Dumai, ini rasa-rasa udah mau jadi institut aja gitu ya. Kalau institut itu jabatannya adalah rektor, kalau universitas adalah rektor. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama impian kita menjadikan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Riau Pesisir yang disingkat dengan ITB RP dengan tambahan program studi bisnis digital jenjang S1 mudah-mudahan dapat diwujudkan. Ya, boleh tepuk tangan. Insya Allah LL Dikti Wilayah 17 akan terus memberikan dorongan, support penuh untuk terwujudnya Institut Teknologi dan Bisnis Riau Pesisir ini. Alhamdulillah beberapa minggu lalu kita sudah memberikan rekomendasi untuk penambahan prodi dan merubah bentuk dari STT menjadi institut. Mudah-mudahan dilancarkan semua urusan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, para wisudawan wisdawati yang berbahagia. Tadi Ibu Ketua dan Bapak Ketua Yayasan serta Bapak Sekretaris Aptisi Riau sudah banyak sekali menjelaskan tentang perkembangan dari waktu ke waktu dari tahun 85 cikal bakalnya menjadi institut ini sudah didirikan akademi ya. Kemudian 85 itu saya masih kelas 3 SD baru itu Pak Ketua Yayasan. Alhamdulillah selama 18 tahun sudah berubah nama menjadi STT Dumai dan sekarang sudah 24 tahun. Mudah-mudahan di awal tahun 2025 nanti Institut Teknologi Bisnis Riau Pesisir dapat diwujudkan dan diterima izinnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan. Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini semua program studi yang ada di STT Dumai yang terdiri dari teknik industri sudah terakreditasi baik sekali. Tepuk tangan. Dan wisudawannya berjumlah 84 orang. Boleh berdiri untuk S1 teknik industri yang lulus hari ini. Nah, luar biasa. Penuh kebahagiaan. Terima kasih, boleh duduk kembali. Yang kedua adalah teknik informatika jenjang S1 juga sudah terakreditasi baik sekali. Berjumlah 74 orang wisudawan wisudawati. Boleh berdiri. 74 orang. Dan ini juga wajah-wajah yang sedang berbahagia. Alhamdulillah.
Boleh duduk kembali, terima kasih. Kemudian 23 orang wisudawan dari teknik sipil, boleh. Wisudawan-wisudawati rupanya, boleh berdiri. Juga terakreditasi baik sekali. Terima kasih, boleh duduk kembali. Alhamdulillah. Dari 3 program studi yang ada di STT Dumai, ketiga-tiganya sudah terakreditasi baik sekali. Dan kalau saya lihat, ini ada 38 orang dosen yang ada di STT Dumai, 5 orang sudah bergelar doktor dan mengikuti pendidikan program doktoral. Jadi kalau 5 ditambah 11 berjumlah 16 orang untuk 3 program studi. Saya yakin begitu akreditasi nanti insya Allah langsung unggul. Karena nisbah dosen itu untuk satu prodi itu 5 minimal, ya, atau 6 lah kalau dulu. Jadi kalau 16 dibagi 3 prodi, kalau sebarannya sesuai, ya, ini udah doktor semua. Dan insya Allah yakinnya saya begitu akreditasi nanti ini sudah terakreditasi unggul, ya. Dan institusinya juga mudah-mudahan terakreditasi unggul, naik dari baik menjadi baik sekali atau unggul. Biasanya kalau prodinya sudah baik sekali semuanya, itu insya Allah begitu akreditasi institusinya juga minimal baik sekali, kalaupun tidak unggul. Tapi dengan selesainya nanti dosen yang 11 orang itu, saya yakin insya Allah akreditasinya akan naik menjadi jauh lebih baik daripada yang sudah baik sekali saat ini. Dan saya himbau kepada dosen yang belum kuliah S3 untuk merencanakan kuliah S3 segera. Tentunya Sianu tiap-tiap prodi itu untuk naik jabatan fungsionalnya dari tenaga pengajar yang 1 orang naik ke asisten ahli, dari asisten ahli yang 7 orang ini naik ke lektor, dari 30 orang lektor ini naik ke lektor kepala. Dan saya tantang, saya support 5 orang doktor ini dalam waktu tidak terlalu lama, mulai Januari besok kita akan buka kembali kesempatan untuk mengurus jabatan fungsional lektor kepala. Kita berikan, kita fasilitasi untuk segera naik ke lektor kepala. Ya, boleh tepuk tangan. Ya. Saya sangat bahagia saat ini dosen-dosen di perguruan tinggi swasta yang ada di wilayah Riau dan sekitarnya sebagai guru besar dan juga lektor kepala. Bahkan hari ini saya rencanakan mau menyerahkan SK 2 orang guru besar, 1 dari Universitas Lancang Kuning, 1 lagi dari Universitas Islam Riau. Tetapi karena ada lagi kabar gembira kemarin, kita dapatkan juga beberapa orang dosen di PTS kita yang juga sudah tinggal menunggu SK saja lagi. Jadi dari hukumnya itu sudah memenuhi persyaratan untuk guru besar dan guru besar. Kita patut syukuri saat ini pemerintah sangat concern memberikan perhatian untuk kesejahteraan dosen melalui tunjangan kinerja dosen dalam keputusan Menteri nomor 447 tahun 2024 untuk lektor dan untuk asisten ahli. Bapak Ibu yang kami hormati, insya Allah LLDT wilayah 17 yang membina 98 perguruan tinggi swasta di Riau dan Kepulauan Riau, 70 PTS yang ada di Riau, 28 PTS yang ada di Kepulauan Riau, 600 program studi yang ada di Riau dan Kepulauan Riau, 130.512 mahasiswa yang kuliah di PTS, dan lebih dari 5.000, tepatnya 5.122 orang dosen swasta yang bekerja di LLDT wilayah 17 Riau dan Kepulauan Riau. Dan semakin baik dibanding ketika dulu LLDT kita harus gabung dengan 10 wilayah 10, 4 provinsi, Sumatera Barat, Jambi, Riau dan Kepulauan Riau.
Berkat perjuangan yang panjang, kami juga mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Bapak Dr. Haji Sunaryo yang kala itu sebagai salah seorang pimpinan di DPRD Provinsi Riau, juga memberikan dukungan terhadap perjuangan untuk lahirnya LLDT wilayah Riau dan Kepulauan Riau ini. Demikian juga kepada Aptisi Riau dan Kepulauan Riau. Dalam hal ini pengurus Aptisinya adalah, sekretarisnya adalah Pak Dr. Indah Hasan. Beliau adalah sekretaris Aptisi, kalau nggak salah saya sudah 3 kali atau sudah 4 kali ini periodenya. Sepanjang zaman ini beliau ini. Dan sangat concern dalam perjuangan lahirnya LLDT wilayah 17 ini. Semua pimpinan PTS yang ada di Riau dan Kepulauan Riau juga solid sama-sama memperjuangkan lahirnya LLDT wilayah 17 ini. Dulu rencananya itu wilayah 12, 13, 14 dan seterusnya. Ternyata kita duluan daripada provinsi lain. Wilayah 16 itu yang terakhir di atas kita itu adalah di Gorontalo, membawahi juga Manado dan lain sebagainya. Kemudian 15 itu di NTT, Nusa Tenggara Timur, Kupang. Ini sahabat-sahabat saya di sana sebagai kepala LLDT-nya. Dan 1 itu di Sumatera Utara, 2 di Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung dan Bengkulu, 4 provinsi. Wilayah 2 itu, wilayah 3 itu DKI Jakarta, wilayah 4 itu Jawa Barat. Jawa Barat ini luar biasa PTS jumlahnya, lebih dari 400 perguruan tinggi swasta. Kalau kita 98, tapi masih jauh lebih banyak daripada NTT, jauh lebih banyak daripada Manado dan Gorontalo, jauh lebih banyak daripada Aceh. Ya, Aceh itu wilayah 13. Yang panjang dari pimpinan perguruan tinggi swasta yang tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta, Aptisi wilayah Riau dan Kepulauan Riau, serta dukungan dari pemerintah Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau serta DPRD-nya. Alhamdulillah, perjuangan itu sudah kita raih. Hasilnya sejak 1 tahun 1 bulan yang lalu. Dan alhamdulillah, saya baru dilantik baru 4 bulan setengah sebagai kepala LLDT wilayah 17 definitif. Sebelumnya selama 9 bulan dijabat oleh PLT kepala LLDT wilayah 10 Ibu Abdalisma dari Padang. Selama 9 bulan beliau menjadi PLT kepala LLDT wilayah 17 merangkap dengan wilayah 10. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya kita cukup harus bersyukur atas semua perjuangan yang sudah dilakukan oleh para tokoh pendidikan yang ada di Riau dan Kepulauan Riau serta pemerintahan Provinsi Riau. Kita di LLDT sangat komit untuk memberikan pelayanan terbaik, pelayanan yang cepat, pelayanan yang ramah, pelayanan yang santun, dan pelayanan prima. Meskipun SDM kita sangat terbatas. Saya bisa bandingkan SDM kita itu hanya 1/4 dari LLDT yang lain. LLDT 1 sampai 16. Pegawainya itu 85 orang sampai 100-an orang. Kita hanya 15 orang. Ditambah dengan tenaga outsourcing 10 orang, 25 orang. Jadi 1/4. Jadi kita mengerjakan, 1 orang mengerjakan sama dengan dikerjakan oleh 4 orang sebetulnya. Jadi tekad kita untuk memberikan pelayanan terbaik meskipun SDM terbatas, insya Allah kita tidak akan menjadikan SDM sebagai alasan sehingga pelayanan itu harus kita tingkatkan dari waktu ke waktu. Hari ini saya hadir di sini, ini adalah bentuk penghormatan pada yayasan dan pimpinan segenap Sivitas Akademika STT Dumai. Harusnya hari ini saya masih di Jakarta, Pak Ketua, Ibu Ketua. Tetapi tadi malam jam 18:20 saya putuskan untuk harus terbang dari Jakarta ke Pekanbaru, dan dari Pekanbaru jam 9 malam saya berangkat dari Pekanbaru sampai di sini jam 12 malam lewat 10. Dan alhamdulillah kita bisa bertemu bersama, dan nanti mohon izin juga saya jam 2 siang
Jam 14 saya harus ada pertemuan di Pekanbaru. Harusnya sudah di Batam, tetapi di Batam harus besok subuh saya berangkat dari Pekanbaru karena harus juga menghadiri pertemuan di Batam. Tetapi berkat adanya dorongan dari semua pihak, masukan-masukan dari semua pihak, dengan fighting spirit yang ada, insya Allah kalau dilakukan dengan tulus, dengan ikhlas, dengan penuh semangat dan tanggung jawab, insya Allah Allah akan memberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan tugas ini. Mohon doakan kami sehingga bisa memberikan pelayanan terbaik untuk semua perguruan tinggi yang ada di Riau dan Kepulauan Riau. Amanah dari Bapak Menteri Pendidikan Tinggi Sains Teknologi adalah berikan pelayanan sebaik mungkin kepada semua perguruan tinggi. Mudahkan semua urusan perguruan tinggi swasta. Yang tidak mampu, mampukan mereka. Percepat pelayanannya. Dan inilah yang harus kami lakukan untuk pelayanan prima kepada semua perguruan tinggi yang ada di Riau dan Kepulauan Riau. Kedepan LLDT ini sebagaimana arahan dari Bapak Menteri Pendidikan Tinggi Sains Teknologi akan fokus membina, mengawasi dan mengendalikan perguruan tinggi swasta. Saat ini sejak tahun 2018 sampai 2024 ini LLDT itu berubah nama dari Kopertis, Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta, yang dijabat oleh seorang koordinator. Dulu dengan tugas tambahan dari perguruan tinggi negeri, dengan tugas tambahan seperti rektor, seperti dekan, itu tugas tambahan, bukan sebagai pejabat struktural. Sekarang berubah menjadi pejabat struktural sejak tahun 2022. Saat ini dan ke depan Bapak Menteri memberikan arahan, wacana beliau ke depan, kita dari LLDT akan fokus membina dan mengawasi serta mengendalikan mutu dari perguruan tinggi swasta. Jadi perguruan tinggi negeri akan langsung berurusan ke kementerian. Dan bahkan bagi perguruan tinggi swasta yang sudah unggul, yang sudah mandiri, yang sudah melebihi bahkan ataupun menyamai mutu dari perguruan tinggi negeri, PTS-nya akan diberikan hak istimewa. Nah ini, apa itu hak istimewanya? Ke depan wacana beliau, bila perlu penerimaan mahasiswa baru bersamaan dengan perguruan tinggi negeri. Begitu juga urusannya bisa langsung ke kementerian, atau menambah prodi tanpa ada lagi rekomendasi dari LLDT, jadi kayak PTNBH. Sehingga kami semua kepala LLDT 1 sampai 17 mengistilahkan dengan Pak Menteri ini seperti PTSBH, perguruan tinggi swasta berbadan hukum. Tetapi ini tentu tidak mungkin karena ada dua struktur organisasi, direktorat dengan yayasan, kecuali kalau dilebur menjadi satu. Tapi tentulah akan panjang ini diskusinya untuk mewujudkan hal demikian. Tetapi apapun nanti istilahnya, insya Allah ya di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains Teknologi, LLDT bertekad, berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik. Mudah-mudahan lulusan dari universitas, dari sekolah tinggi teknologi Dumai ini ada yang berminat nanti bekerja di LLDT wilayah 17. Kalau ada nanti segeralah melamar, dan rencana kita Januari 2025 dengan anggaran tahun 2025 akan coba menambah tenaga, baik yang pindah PNS maupun yang dikontrak nanti itu. Ya, bagi yang berminat ya. Bila perlu nanti pilih, mohon Ibu Ketua dipilih yang terbaik sehingga pelayanan di LLDT juga menjadi sangat baik ke depan. Bapak Ibu yang kami hormati, para wisudawan wisudawan yang berbahagia, saya mohon izin tidak akan berpanjang lebar karena isi dari yang mau saya sampaikan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua STT Dumai dan Bapak Ketua Pembina serta Pak Indra Hasan. Saya berpesan kepada wisudawan wisudawati, syukurilah capaian hari ini dan jangan pernah berhenti belajar. Kemudian hormatilah kedua orang tua dan keluarga tercinta
yang sudah tulus mendoakan saudara, berjuang, bercucuran keringat, meneteskan air mata untuk kesuksesan saudara. Kesuksesan saudara dalam menjalani karir ke depan tidak terlepas dari doa restu para orang tua. Jadi kalau orang tuanya masih hidup, cium tangan, peluk mereka, cium kening, dan kemudian berjanjilah untuk mengabdi sepenuh hati, menyenangkan, membahagiakan kedua orang tua tercinta. Apabila mereka bahagia, senang menengok anaknya sukses, anaknya menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, yakin, seyakin-yakinnya saya, insya Allah karir dan rezeki saudara pun juga akan mengalir dengan lancar atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kepada orang tua dan keluarga dari Wisda dan Sudawati, teruslah mendoakan dan terima kasih atas pengorbanan dari Bapak Ibu yang telah diberikan kepada para Wisda dan Sudawati. Kepada Ibu Ketua, Bapak Ketua Yayasan, dosen dan tenaga kependidikan serta segenap sivitas akademika STT Dumai, kami juga mengucapkan terima kasih yang tinggi, penghormatan yang tinggi atas dedikasi, keseriusan, kesungguhan menjadikan STT Dumai menjadi sekolah tinggi yang berkualitas dan terus insya Allah akan berkembang menjadi institut, dan pada waktunya nanti saya doakan juga semoga menjadi universitas. Kita doakan bersama, insya Allah sekali lagi LL Dikti Wilayah 17 akan memberikan support dan dukungan penuh untuk kemajuan sekolah tinggi teknologi Dumai ini menjadi institut dan universitas. Bapak Ibu yang kami hormati, saya pikir untuk Pemda mohon maaf, Bapak HM Yunus mewakili Bapak Wali Kota Dumai, mari kita bersama-sama membantu sekolah tinggi yang ada di Kota Dumai, universitas yang ada di Kota Dumai. Yakinlah bahwa upaya dari para pendiri, pembina, pengawas, dan pengurus yayasan, dan segenap pimpinan yang ada di perguruan tinggi yang ada di Kota Dumai ini dalam rangka mencerdaskan anak bangsa, meringankan tugas-tugas pemerintah, baik tugas pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Kita tahu bahwa di Indonesia dan termasuk di Provinsi Riau, perguruan tinggi swasta jauh lebih banyak jumlahnya dan mahasiswanya serta dosennya dibanding perguruan tinggi negeri. Mari kita bersama-sama memberikan bantuan dorongan baik berupa beasiswa, sarana prasarana dan lain sebagainya untuk menunjang proses pembelajaran, tidak hanya dari anggaran Kementerian Pendidikan Kebudayaan saja, mudah-mudahan dari pemerintahan daerah, kabupaten kota, provinsi, dan pemerintahan pusat, mudah-mudahan untuk kemajuan sekolah tinggi, baik itu akademi, sekolah tinggi, institut, dan universitas yang ada di daerah, kita bersama-sama memberikan bantuan dan menganggarkan anggaran untuk kemajuan institusi ini. Bapak Ibu yang kami hormati dan para wisda dan sudawati yang kami banggakan, saya tekankan sekali lagi, perkuatlah karakter yang mulia, kuatkan integritas, disiplin yang tinggi, kemampuan kerjasama ditingkatkan, dan jalin koneksi ya atau relationship yang luas. Kreativitas, sabar, ikhlas, jujur, empati, dan tanggung jawab harus ditingkatkan. Inilah karakter yang baik. Kemudian jangan lupa bersyukur. Selalulah bersyukur, karena dengan bersyukur saudara akan lebih mudah untuk melihat kesempatan di balik setiap rintangan yang ada. Kemudian berani menghadapi tantangan, berpeganglah pada nilai-nilai agama. Jangan lupakan alma mater. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya akhirilah dengan dua buah pantun. Tanjung Pinang, Tanjung Laya. Di ruangan ini banyak yang memakai toga. Hati senang sungguh bahagia melihat wajah orang tua yang sangat ceria. Ini pantun yang kesukaan saya ini.
Burung Garuda terbangnya tinggi, menyapa wisudawan penuh semangat. Para wisudawan raihlah mimpi, insya Allah menjadi orang hebat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.